Liburan yang lalu saya memimpin rombongan tur ke Mesir dan kami naik ke Gunung Sinai. Saya mengamati peserta rombongan ketika kami mendaki Gunung Sinai ini dan menjumpai banyak tingkah laku yang berbeda-beda. Dan saya menjadi lebih bijaksana karena saya menggali inspirasi dari setiap peristiwa yang kami alami. Nah, kisah Ibu Kartini, wanita 68 tahun, berhasil sampai ke puncak Gunung Sinai, terus terang cukup menarik bagi saya. Ibu ini betul-betul berkali-kali berhenti dan kami sarankan untuk turun saja dan dia tidak mau turun. Dia mulai kecapean dan dia minta tolong kepada beberapa orang. Saya melihat bahwa beberapa orang pura-pura tidak mendengar permintaan tolongnya dan tetap terus berjalan saja. Tapi beberapa meter ke depan dia berkomentar, jalan sendiri aja susah mau nolong orang lain. Tua-tua mau nekat ke atas dan mereka terus pura-pura tidak mendengar. Demikian juga anak-anak muda yang lain pura-pura tidak mendengar. Dan saya tidak menjumpai beberapa orang yang berkomentar minor tadi di puncak gunung. Mereka tidak sampai ke puncak karena sikap mentalnya yang seperti itu. Nah, justru Ibu Kartini sampai ke puncak tentu memang ditolong orang lain. Seorang bapak usia sudah 50 tahun namanya Pak Wimpi yang menolong Ibu Kartini, menyediakan tangannya untuk dipegang kalau jalan cukup terjal dan untuk dipegang kalau Bu Kartini kelelahan, dan mereka berdua, dua orang tua tertatih-tatih sampai ke puncak. Sampai di puncak, Pak Wimpi bercerita bahwa sebenarnya dia sudah kehilangan motivasi untuk apa meneruskan perjalanan sampai ke puncak. Ya, di atas paling sama kayak di Bromo lah, lihat matahari terbit ya gitu-gitu juga. Ngapain diteruskan? Tapi ketika dia melihat Ibu Kartini 18 tahun lebih tua dari dia, begitu bersemangat naik ke puncak dan terengah-engah kecapean, timbul belas kasihan dari Pak Wimpi dan dia mulai menolong Ibu Kartini. Dan Pak Wimpi bercerita ketika dia mulai menolong, dia lupa kecapeannya, dia lupa kesusahannya. Saya belajar dalam kisah ini, kita belajar bijaksana dalam kisah ini, kita terinspirasi dari kisah ini bahwa dalam menolong orang lain sering kita lupa pada masalah dan kesusahan kita. Dalam menolong orang lain, maka apa yang kita rasakan? Kita merasa berarti dalam hidup ini karena berguna bagi orang lain. Nah, berarti dan berguna bagi orang lain itu unsur yang sangat penting dalam membangun kebahagiaan. Karena kalau Anda tidak berguna, Anda tidak berarti bagi orang lain, tentu Anda tidak bahagia. Pak Wimpi menemukan kebahagiaan, kesenangan, dan dia tidak fokus lagi pada deretan lampu-lampu senter yang begitu panjang jauh sampai ke puncak. Itulah jauhnya perjalanan yang masih tersisa. Dia tidak fokus pada itu. Dia fokus pada Ibu Kartini dan menolong dia dan sampai ke puncak. Karena itu saudara, saya mau mengajari tips sukses hari ini, terutama bagi yang muda-muda, ya, yang tua juga boleh, ya. Apapun keadaan Anda, susahnya Anda hidup, lihatlah ada orang lain lebih susah. Semiskin-miskinnya Anda miskin, lihatlah banyak orang lain lebih miskin. Karena itu buka mata Anda, buka telinga Anda, dan terlebih lagi buka dompet Anda, ya. Coba tolong orang lain. Ketika dengan menolong orang lain ini, Anda pasti akan merasakan bahagianya berguna bagi orang lain. Dengan menolong orang lain, Anda akan merasakan kebahagiaan yang berbeda. Dan dengan menolong orang lain, maka Anda tidak berfokus pada kesusahan Anda, tapi Anda fokus pada kebahagiaan Anda. Dengan menemukan kebahagiaan, Anda menemukan kekuatan untuk hidup. Nah, itulah rahasia kekuatan menolong, karena membuat Anda hidup berarti, hidup ini menjadi bernilai. Karena itu mari kita sukses, kita bahagia dengan kuasa menolong. Salam sukses luar biasa.